Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Para asatidzah, jamaah salat Isya dan salat tarawih yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama sebenarnya kami jadwalnya di malam ke-26. Namun ala kulli hal ada perubahan, maka di malam ke-3. Dan sebagaimana biasanya asatidzah sekalian, kami mungkin sudah beberapa kali, tapi setiap berdiri di depan ini kami sebenarnya selalu gugup. Mungkin hanya tidak terlihat, kadang-kadang tidak terlihat. Nah, seperti itu. Dan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini juga termasuk yang diberikan materinya ke kami sebenarnya agak sulit, sehingga kami perlu berpikir sebenarnya bagaimana mau menyampaikannya. Judulnya Sebersih Hati Penghuni Surga. Sebersih hati penghuni surga. Dan kebetulan kami tidak punya narasumber yang bisa kami wawancarai secara langsung. Bahkan kalau ada, kami tidak tahu apakah beliau berani memberikan keterangan atau tidak. Itu sulitnya. Namun jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini juga menjadi hal yang penting. Tapi sebelum itu, kalau seperti ini jemaah sekalian dan kita di kampus, maka kita akan mengatakan kepada mahasiswa, Anda ini asbun, asal bunyi saja. Kalau kita berbicara tidak ada narasumbernya, tidak ada orang yang pernah kita tanya, kemudian tidak ada data yang bisa kita peroleh, maka kita akan sampaikan ke mahasiswa yang ujian proposal misalnya atau ujian hasil skripsi Anda, tugas akhir Anda ini asbun, asal bunyi saja, Anda harus mengulang. Seperti itu jamaah sekalian. Maka ada hal yang sangat penting yang harus kita pahami jamaah sekalian, bahwa salah satu sumber ilmu atau bahkan sumber ilmu yang tertinggi di dalam Islam, kita mengenalnya dengan khabar shadiq atau kabar yang pasti kebenarannya. Dan ini tidak dimiliki oleh agama yang lain. Ya, setahu kami tidak ada agama yang lain yang memiliki hal yang seperti ini. Karena apalagi kalau terkait dengan penelitian misalnya, kalau dia tidak empiris, tidak ada eksperimennya, dia tidak rasional, maka dia tidak diterima. Tapi di dalam agama kita, khabar shadiq atau wahyu, Al-Quran dan Sunnah itu adalah referensi utama dan tertinggi. Bahkan kalau ada penelitian yang tidak sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka di dalam agama kita penelitian itu ditolak. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang dikatakan Imam Ibnu Taimiyah ketika dia berbicara tentang ilmu. Al-ilmu huwa ma qama alaihi ad-dalil wan nafi'u minhu ma jaa bihi ar-rasul. Ilmu itu adalah yang berdiri di atas dalil, dan dia harus sejalan dengan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, fasya'nu an naqula ilman al-khabaru shadiq wal bahthu al-muhaqqaq. Maka yang pantas dikatakan ilmu itu hanya ada dua. Khabar shadiq, yaitu tadi wahyu Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, penelitian ataupun pengkajian yang mendalam yang dia tidak bertolak belakang dengan hadis dan sunnah. Sebagai contoh jamaah sekalian, di 20 tahun yang lalu mungkin sempat kita mendengar ada penelitian yang tren, larangan mengatakan jangan kepada anak-anak. Mungkin ada yang pernah dengar, dan penelitian ini kalau tidak salah dari Harvard atau Cambridge University, universitas terkenal. Tapi jamaah sekalian, ini secara langsung tertolak. Kenapa? Di surat Luqman, ketika Luqman mengajarkan kepada anaknya, yang pertama diajarkan kepada anaknya apa? La tusyrik billah, jangan syirik kepada Allah.
Langsung jamaah sekalian batal penelitian ini, batal pengkajian ini, dan kita tidak terima. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama mari kita pahami bahwa di dalam agama kita sumber ilmu yang pertama adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Sumber utama kita dalam Al-Qur'an adalah Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, afwan, jamaah Jumat. Jamaah Tarwih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke topik yang diberikan, sebersih hati penghuni surga. Maka referensinya pasti dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya, kemudian Nabi mengatakan akan lewat atau akan masuk penghuni surga. Maka lewatlah salah seorang dari sahabat Ansor. Hari pertama Nabi sampaikan seperti itu. Hari kedua Nabi sampaikan lagi akan masuk penghuni surga. Ternyata orang yang sama. Hari ketiga Nabi sampaikan lagi, ternyata tetap orang yang sama yang masuk. Maka kemudian salah seorang sahabat Abdullah bin Amr ingin mencari tahu kenapa sahabat ini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penghuni surga. Maka singkat cerita, selama 3 hari Abdullah bin Amr tinggal di rumah sahabat ini, dan Abdullah bin Amr mengatakan ibadahnya biasa-biasa saja, tidak sholat malam. Ya, beliau tidak sholat malam. Kemudian dia hanya tahu bahwa ketika sahabat ini terbangun, dia berzikir kepada Allah, dia bertakbir kepada Allah, dan sahabat ini tidak pernah mengucapkan perkataan kecuali kebaikan. Dan bagi Abdullah bin Amr atau bagi para sahabat ini bukan sesuatu yang istimewa, tidak ada yang spesial dari hal ini. Kalau kita mungkin hari ini mungkin itu spesial sekali. Tidak mengucapkan kecuali kata-kata yang baik, itu mungkin sudah luar biasa sekali bagi kita hari ini. Tapi bagi sahabat ini bukan sesuatu yang istimewa. Maka ketika Abdullah bin Amr hendak pulang, dan di situ sampaikan, hampir saja saya meremehkan apa yang disampaikan oleh sahabat ini, karena tidak ada yang istimewa. Karena sahabat Nabi mungkin sholat malam, sholat lail, bahkan kita di bulan Ramadan ini sholat lail, tapi sahabat ini biasa-biasa saja menurutnya. Namun sebelum pulang, Abdullah bin Amr dipanggil kembali. Dia bilang, ibadah saya hanya seperti apa yang engkau lihat itu, hanya seperti itu ibadah saya. Tapi dia mengatakan, saya tidak pernah ada niat, keinginan ataupun tindakan untuk menipu kaum muslimin. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak ada iri hati di dalam dirinya, tidak ada sikap iri dengan saudara-saudara muslim yang lainnya. Dan ini jamaah sekalian yang berat. Ini yang berat. Ketika kita misalnya kita masih muda, kemudian ibaratnya kita contohkan saja setan misalnya. Setan sudah melakukan amalan yang begitu banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba muncul diciptakan manusia, dan kemudian manusia ini yang disanjung-sanjung, bahkan disuruh sujud oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya kalau kita sekarang ini kita sudah lama berjuang, kemudian tiba-tiba datang orang yang lebih muda dibanding kita, belum berbuat banyak yang kita tahu, kemudian dia diorbitkan, katanya seperti itu. Ini yang membuat kita iri. Atau mungkin ketika seseorang mendapatkan kebaikan yang lain dan kemudian kita merasa pantas, kayaknya saya lebih cerdas, kenapa saya tidak lebih kaya dari si dia? Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya saya yang lebih pantas, saya ini lebih hebat kok, kenapa saya yang tidak mendapatkan seperti yang dia dapatkan? Dan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang berat. Inilah yang berat jamaah sekalian. Bahkan mungkin ketika kita misalnya bermusyawarah, kemudian muncul ide yang bagus, gagasan yang luar biasa, ternyata bukan keluar dari mulut kita, kemudian kita merasa, kenapa bukan dari saya keluar ide-ide itu?
Kenapa bukan keluar dari saya, dari ucapan saya, supaya saya yang bisa mendapatkan sanjungan dan seterusnya. Dan jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidaklah Nabi SAW atau hadis ini sampai kepada kita jemaah sekalian, melainkan perkara untuk membersihkan hati itu adalah perkara yang berat. Dan jemaah sekalian, mungkin kita sudah melihat teknologi yang sangat luar biasa hari ini. Tapi ketahuilah bahwa sesuatu yang lebih rumit, yang lebih kompleks adalah hati manusia, Maka jemaah sekalian, ini yang patut atau perlu untuk kita koreksi bersama, perlu untuk kita perbaiki, dan ini mungkin salah satu yang kita harapkan agar kita di akhir puasa menjadi orang-orang yang bertakwa. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin saya cukupkan dengan satu kisah, entah ini berkaitan atau tidak. Kami pernah mendengar, kami diceritakan juga tentang kitabnya Imam Malik. Kalau ada kitab hari ini yang kita dengar tentang Imam Malik adalah kitab Al-Muwatta. Dan tidak ada kitab selain tidak ada pengarang yang kita tahu tentang Al-Muwatta ini kecuali Imam Malik. Tapi jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa ketika kitab ini dikarang, ditulis oleh Imam Malik, sebenarnya sudah ada kitab yang semisal bahkan lebih tebal dibanding kitabnya Imam Malik. Maka kemudian Imam Malik ditanya oleh muridnya, "Wahai Imam, mengapa engkau menulis kitab ini? Sementara sudah banyak kitab yang lebih tebal dari kitabmu." Maka apa yang dikatakan oleh Imam Malik? "Maka nalillahi baqin." Ini yang kami dengarkan redaksinya. "Maka nalillahi baqin." Apa yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti akan kekal. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu maka mari kita jujur dengan diri kita sendiri. Mari kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah kita melakukan itu untuk Allah Subhanahu wa taala atau untuk pujian manusia. Dan jemaah sekalian, kitab-kitab Al-Muwatta yang lain ketika Baghdad itu jatuh, kemudian buku-buku itu dibuang ke sungai, kalau kami nggak salah sungai Tigris, maka seluruh kitab Al-Muwatta yang lain itu musnah, habis, dan yang tersisa hanya kitab Al-Muwatta Imam Malik. Dan itulah yang kita kenal hari ini, dan itulah pertanda bahwa hati itu bersih, hati itu jauh dari sifat iri dan dengki. Ini yang dapat kami sampaikan jemaah sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.